Halo, perkenalkan nama saya Aura Zahra Alberdia. Saya ingin membuat video tugas tentang pelatihan dan pengembangan. Berikut videonya. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang teknik menjual handphone yang efektif kepada pelanggan. Dalam bisnis menjual HP, keberhasilan bukan hanya soal produk yang bagus, tapi bagaimana cara kita memahami kebutuhan pelanggan, menjelaskan produk dengan baik, dan membangun kepercayaan. Nah, untuk tujuan pelatihan ini agar teman-teman mampu memahami kebutuhan konsumen, menjelaskan spesifik HP dengan sederhana, menghadapi keberatan pelanggan, dan meningkatkan closing penjualan. Untuk materi yang pertama ini kita memahami kebutuhan pelanggan. Biasanya kalau ada customer yang datang itu, kalau kita mau tahu apa yang dia butuhkan, biasanya kita langsung tanya. Langkah pertamanya itu pasti ditanyain HP apa yang sebelumnya dipakai, terus juga kayak cari budget handphone yang berapa, terus buat foto-foto gaming atau buat apa, kerjaan atau kuliah dipakai sehari-hari aja, butuh yang baterai tahan lama atau kamera yang bagus, biasanya kita tanya spesifikasinya. Nah, contoh komunikasinya itu seperti kayak, boleh saya bantu kak? Biasanya HP-nya dipakai untuk kerja, gaming atau foto-foto. Dengan bertanya seperti itu, pelanggan merasa diperhatikan, jadi kita bisa dapat menggali kebutuhan pelanggan tersebut. Nah, untuk menjelaskan produk dengan bahasa sederhana itu, kesalahan umumnya itu sales biasanya itu terlalu fokus pada istilah teknis. Misalnya contohnya, jangan cuma bilang RAM 8 ini Snapdragon yang cuma bentuknya spesifikasi yang inti-intinya aja, tetapi jelaskan manfaatnya. Kayak misalnya, HP ini cocok untuk gaming dan multitasking karena performanya cepat dan tidak mudah nge-lag. Jadi fokus pada manfaat produk, bukan hanya spesifikasinya aja yang dijelaskan. Untuk teknik penawarannya itu ada metodenya, ada fitur, keuntungan, dan manfaat. Nah, itu contohnya seperti ini. HP ini memiliki kamera di 108 megapiksel, hasil fotonya lebih detail, itu keuntungannya. Untuk kamera 108 megapiksel itu fiturnya. Terus jadi cocok untuk konten kreator atau foto bisnis online. Nah, itu manfaatnya. Jadi kita sebutin fitur, keuntungan, dan manfaatnya. Dengan cara ini pelanggan lebih mudah tertarik. Jadi pelanggan tahu fiturnya seperti apa, terus keuntungannya apa, dan manfaatnya apa. Nah, untuk menghadapi keberatan pelanggan dalam penjualan itu, pelanggan biasanya sering berkata kayak mahal ya, atau saya pikir-pikir dulu ya, atau enggak dia nanya kayak ada diskon enggak gitu. Kalian jangan langsung panik, kalian bisa ngasih contoh respon yang seperti, memang harganya sedikit lebih tinggi kak, tapi garansi resmi dan potongannya lebih awal untuk jangka waktu yang panjang. Nah, itu kalian bisa menjelaskan agar dia tidak perlu pergi dulu baru balik lagi. Untuk teknik closingnya juga ada. Setelah pelanggan tertarik, arahkan ke closing dengan halus, yaitu contohnya seperti kayak, kalau cocok hari ini ada bonus Evergas kak, atau warnanya tinggal terakhir ini loh kak, atau yang sekalian lagi mau supaya saya bantu setting akun dan aplikasinya. Closing bukan memaksa, tapi membantu pelanggan mengambil keputusan di saat itu juga. Nah, untuk simulasi role-nya sekarang kita praktikin, satu orang menjadi sales, satu orang menjadi pelanggan ya. Contoh kasusnya itu, pelanggan mencari HP untuk kuliah dengan budget 3 juta rupiah. Sales itu pertama harus menggali kebutuhan, menawarkan produk, menjelaskan manfaat, dan lalu melakukan closing. 3. Oke, sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan. Untuk yang ingin bertanya boleh dipertanyakan ya. Silakan untuk angkat tangan. Saya nanya kak, jika customer nanya kenapa harga di online lebih murah, itu kita harus jawabnya apa ya kak? Oke, ini kita langsung jawab dulu ya. Kalau ada pelanggan yang bilang kenapa harga online bisa lebih murah, kita jangan langsung menjelekkan toko online atau gimana-gimana. Kita jelasin aja kelebihan membeli di toko langsung, biar kita jualan juga. Kita kayak kasih contoh tuh seperti kayak, kalau misalnya kakak beli langsung dengan kita, ini barang bisa dicek secara langsung. Sedangkan kalau online itu kita harus nunggu paket datang yang nggak tahu isi paketnya seperti apa. Terus juga garansinya jelas, kalau ada kendala apa-apa, kakak bisa langsung datang kembali ke toko kami, atau bisa konsultasi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang memang harus kita bantu, dan ada bantuan setting untuk sampai menu atau mau pindah data atau gimana pun. Kalau misalnya kakak beli di online kan kakak harus nunggu paketnya datang, unboxing sendiri, ngatur semuanya sendiri. Jadi kalau misalnya untuk itu lebih enaknya itu belinya secara langsung. Jadi kayak memang online tuh kadang lebih murah, tapi sih barang bisa langsung dicek dan garansi lebih aman kalau beli secara langsung seperti itu. Nah, untuk tips penting
beberapa hal yang sangat-sangat penting ya. Penampilan harus rapi dan ramah. Terus juga kita harus menguasai spesifikasi produk agar kita gampang menjelaskannya kepada customer. Terus juga kita jangan berbohong kepada pelanggan. Dengarkan kebutuhan pelanggan, bangun hubungan baik agar pelanggan bisa datang kembali, kayak seperti kita minta kontaknya agar kita bisa kasih terus promo-promo yang ada agar pelanggan bisa balik ke kita, seperti itu. Untuk kesimpulan training hari ini, menjual HP bukan hanya menawarkan barang, tetapi memberikan solusi sesuai kebutuhan pelanggan. Semakin baik komunikasi dan pelayanan kita, semakin besar peluang closing dan pelanggan loyal. Dah.